semuanya, hi everyone, welcome back to our channel Keluarga Sinting Jerman. Kali ini agak istimewa. Saya ingin membagi cerita tentang budaya, tradisi, adat istiadat orang NTT. Di sini saya mempunyai banyak sekali sarung-sarung ya. Pasti semua sudah tahu sarung itu identik dengan tradisi dan kebudayaan Indonesia. Di hampir setiap pulau itu punya kain tenun yang khas masing-masing dari daerah masing-masing. Nah, kalau dari NTT itu kita punya banyak sekali. Hampir setiap pulau, hampir setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing yang bisa dilihat dari motifnya. Jadi setiap motif itu punya ceritanya sendiri. Nah, kali ini saya punya sarung-sarung khususnya dari Flores. Nah, sarung-sarung ini kebanyakan ditenun oleh keluarga saya sendiri. Kakak, adik, ibu, om, tante. Untuk kita khususnya dari Flores, itu sarung-sarung ini merupakan suatu simbol yang sangat penting. Simbol tradisi, kebudayaan, adat istiadat, dan derajat. Nah, kalau di Flores itu dari kelahiran sampai kematian itu tidak terlepas dari sarung. Dari mulai kita lahir, begitu kita lahir, kita langsung dibalut dengan sarung. Sampai kita mati pun kita akan dikubur, ditutup kembali dengan sarung. Jadi sarung itu seperti bagian inti dari kehidupan kita untuk menutupi tubuh, jiwa, dan raga kita. Nah, di sini saya punya motif yang banyak sekali. Ada motif untuk cowok dan ada juga untuk cewek. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini yang sudah modern ya. Dia berwarna-warni dan lembut dia. Teksturnya sangat lembut. Sangat berbeda dengan yang ini. Yang ini proses tenunnya menggunakan bahan dasar atau bahan alami. Pewarnaannya juga, jadi dia itu nggak cepat-cepat jadi, tapi butuh waktu sekitar 1-3-4 bulan untuk menyelesaikan satu sarung ya. Karena prosesnya dia dari pengambilan bahan alami, terus ditunggu dulu sampai pewarnaan, pengikatan benang dan segala macamnya sampai tenun, itu prosesnya lama. Jadi tidak mudah seperti yang dibayangkan ya. Makanya kenapa sarung Flores itu mahal, karena prosesnya saja lama ya. Terus membutuhkan banyak waktu, ketekunan, keuletan, dan serba hati-hati dalam menenunnya. Karena kalau salah benang ya, kalau salah sedikit pun ya sudah salah gitu. Jadi satunya salah mempengaruhi keseluruhan sarung gitu. Nah, kalau yang ini yang seperti saya tunjukkan tadi, dia teksturnya lebih lembut karena menggunakan bahan benang yang dari toko, benang yang sudah jadi. Kalau yang ini itu menggunakan kapas, jadi kapasnya harus ditanam dulu, dipetik, digulung dulu semuanya. Jadi memang
ini kalau kita raba ini benar-benar beda sekali. Ini kasar ya, dia keras dan kasar ya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini motifnya seperti ini. Seperti ini, sangat khas ya. Sangat khas, dan motif-motif seperti ini tuh hanya dari Flores ya. Jadi kalau kita lihat banyak yang dijual dengan harga yang murah, itu berarti fotokopinya gitu. Oke. Terus kita lihat lagi, ini untuk cowok. Ini untuk laki ya, untuk pria yang berwarna. Ada dua macam ya, yang satu berwarna seperti ini dan punya motif juga. Kita lihat motifnya seperti ini. Ini motifnya bagus sekali ini. Motifnya seperti ini, panjang. Seperti ini. Bagus kan? Nah, fungsinya itu macam-macam ya di sini ya. Kalau kita di Flores sendiri, dalam upacara adat itu memegang peranan sangat penting. Karena ini dalam proses perkawinan atau pernikahan itu biasanya dibawakan oleh keluarga cewek. Jadi keluarga cewek itu datang membawakan sarung ke keluarga cowok dan menandakan itu sebagai simbol atau derajat perempuan itu. Jadi bukan berarti perempuan itu harga dirinya diukur dengan sarung, bukan, tapi menunjukkan bahwa oke, saya punya harga diri, derajat yang bisa dihargai, dan ini saya perempuan. Artinya kalau saya, karena karena di Flores itu pada zaman dulu, sekarang udah beda ya. Pada zaman dulu yaitu kalau si cewek ini siap untuk dipinang oleh si cowok dan keluarganya, itu persyaratannya yaitu si cewek itu harus bisa menenun. Nah, tapi zaman sekarang itu tidak lagi seperti itu. Karena zaman dulu itu perempuan rata-rata tinggal di rumah, mengurus rumah tangga. Nah, kalau zaman sekarang itu perempuan sudah sama seperti laki-laki. Dia bisa kerja, dia bisa sekolah, dia bisa duduk di kantor, dia bisa mengendalikan pesawat terbang, dia bisa jadi tentara, polisi, dan segala macam. Dan dia tidak harus menenun. Dia bisa menenun itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau dia tidak bisa menenun, tidak apa-apa gitu. Karena zaman sudah berubah, dan yang terpenting adalah kita tidak melupakan budaya dan tradisi dari tempat di mana kita berasal. Nah, jadi kita lanjut. Yang di sini juga cowok. Ini motif cowok ini hitam, hitam seluruh polos, hanya ada seperti ini. Hanya ada tambahan motif seperti ini. Di tengah putih, bisa dilihat. Itu cowok. Ini juga cowok, tapi dia warna merah ya. Ini biasanya dipakai oleh bapak-bapak, om-om, abang-abang. Ini sudah dijahit. Nanti kalau dia sudah dijahit, itu dia seperti ini. Dan kita tinggal pakai seperti ini, seperti ini. Nah, ini untuk cowok ya. Biasanya nanti diginiin sama cowok. Nah, dipakai untuk pergi ke gereja, dipakai untuk acara-acara tertentu, dipakai untuk urusan adat di rumah. Kalau bapak saya itu dia masih pakai seperti ini ya, kalau di rumah. Terus ini juga cowok, motifnya beda lagi ya. Ini kuning, didominasi warna kuning dan hijau, biru juga, bagus sekali. Nah, ini bisa dibuat macam-macam ya. Selain untuk sarung, itu bisa dibuat tas, topi, rok, baju. Ini seperti contoh, ini rok yang saya pakai. Ini juga dari sarung. Ini saya jahit sendiri. Ada sebagian saya jahit sendiri, ada sebagian lain dijahit sama tukang jahit. Ini juga. Ini dia masih punya rendanya. Saat proses penenunan itu harus disisakan seperti ini.
Karena ini fungsinya untuk batas supaya kita bisa potong untuk menjahit, menyambungkan jika mau dibuat sarung untuk pakai ya, maksudnya sarung untuk pakai ya. Nah seperti ini semua masih dari Maumere ya. Ini kuning, juga kuning, tapi dia di sini dikasih emas, dikasih benang emas tambahan. Dia juga masih ada ujungnya, renda-rendanya. Oke. Terus kalau yang ini juga masih dari Maumere, tempat dimana saya berasal. Tapi ini dengan menggunakan bukan benang yang dari toko, tapi dengan menggunakan benang alami, yaitu dari kapas. Jadi memang yang dari kapas memang selalu beda rasanya. Dia agak kasar, agak keras, dan dia pasti akan lembut setelah pemakaian beberapa kali ya. Setelah pemakaian, dan sarung itu tidak sering dicuci, karena kalau dicuci dia warnanya bisa berubah gitu. Dan orang tidak cuci sarung itu seperti cuci pakaian lainnya. Sarung mungkin setiap 2 bulan sekali, atau karena orang juga nggak pakai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Oke, ada mama-mama seperti itu, tapi mereka selalu ganti sarungnya. Dan sarung itu nggak cepat rusak, dia butuh waktu bertahun-tahun sampai ini. Ini juga sama seperti yang tadi. Jadi dia motifnya full, selalu full motifnya. Dan ini butuh waktu dan kesabaran untuk membuat motif-motif seperti ini. Ini tidak mudah. Dan ini juga dari kapas ya. Jadi bisa kelihatan kalau yang dari kapas itu dia motifnya banyak sekali. Motifnya banyak. Kalau yang dari benang biasa itu motifnya sedikit dan didominasi banyak warna. Nah, seperti ini. Terus banyak sekali ya. Ini sarung-sarung ini saya bawa karena biasanya kalau pulang kampung itu selalu banyak upacara adat, dan kita selalu dikasih sama keluarga, om, tante, kakak, adik, semua selalu mengasih ini. Dan di sana di kebiasaan kita orang Flores itu begini, kalau kita datang membawa sesuatu, itu kita pulang pamit dari rumah itu tidak pernah tangan kosong, karena selalu ada saja yang memberi kita. Dan kebiasaan orang Flores itu satu-satunya yang paling berharga adalah sarung. Jadi mereka selalu kasih. Kalau mereka nggak bisa kasih barang yang lain, mereka selalu kasih sarung. Dan kita tahu bahwa sarung ini mahal sekali ya. Jadi kalau mereka sudah kasih sarung, itu kelasnya itu udah beda. Bukan kelas sosialnya, dia kaya atau miskin, bukan. Maksudnya kelas perasaannya kita udah beda, bahwa oh ini orang ini berarti dia benar-benar beda lah, dia benar-benar ini. Jadi kita juga nggak akan lupa gitu loh. Nah, ini juga kasar dia. Ini motifnya seperti serupa tapi full. Full, dia nggak ada tempat. Cuman di sini aja untuk jahit batasnya. Yang lainnya itu full motifnya full ya. Terus banyak sekali loh. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Ini juga sama. Dari Maumere, ini semua rata-rata dari Maumere ya. Ini dibuat adik saya. Adik saya dia menenun tapi di Bali. Dia menenun di Bali dan produksinya dia lumayan, dibuat tas, topi, baju, macam-macam. Ini motifnya bunga ya, bisa dilihat di sini bunga motifnya. Terus banyak sekali pemirsa, banyak sekali. Ini sembar-sembar kecil. Ini biasanya kalau kita pulang itu dikasih hadiah, oleh-oleh cindera mata. Ini lihat, bagus sekali. Ini bisa dipakai di sini, bisa dipakai di sini, di mana saja. Nah, kebetulan saya itu juga modeling ya. Jadi saya selalu pakai banyak yang ini banyak karena saya pakai untuk fashion show, untuk foto syuting dan segala macam kalau ada event-event besar. Ada beberapa tas yang memang saya tidak pernah pakai. Saya hanya pakai itu kalau pas tahu ada
undangan-undangan untuk entertainment kayak gitu ya. Karena saya ingin menampilkan bahwa ini tradisi saya, budaya saya. Tas saya itu rata-rata seperti ini, simple seperti ini gitu. Ini dia ada tulisan Welcome to Maumere. Bisa dibaca Welcome to Maumere. Ini ada cerita waktu itu kita ke salah satu tempat di mana kita bantu untuk pendidikannya. Jadi untuk bagikan buku-buku, pakaian-pakaian untuk adik-adik kita di daerah-daerah terpencil. Dan mereka ketika kita pamit, mereka memberikan ini. Waktu itu saya terharu, sangat-sangat terharu, saya sampai air mata jatuh karena mereka bilang begini, kakak, kita tidak bisa membalas semua jasa kakak, tapi kita hanya bisa memberikan ini sebagai kenang-kenangan dan oleh-oleh. Itu rasanya, aduh. Ini menjadi tas istimewa saya. Saya akan pakai begini, atau saya cuma bawa begini. Dan saya dengan bangga akan memperkenalkan Flores, Indonesia, dan negara kita. Saya mulai akan bercerita tentang asal-usulnya, tradisinya, adat budayanya. Dan mereka suka sekali karena ini motif-motifnya kecil, ditambah lagi ini ada batunya, ini. Karena there's something different, you don't see it everywhere. Kita nggak bisa ngelihat ini di segala tempat di mana-mana, hanya orang-orang tertentu saja yang melihat. Dan rata-rata kalau orang yang sudah pernah ke Indonesia dan dia melihat ini, dia akan langsung kaget dan dia akan merasa dekat sekali. Dia bilang, oh I know that is Indonesia, that's from Flores, or this typical Indonesian sarung, ikat, also. Mungkin mereka nggak tahu persis kalau itu dari Maumere atau Flores, tapi mereka akan tahu bahwa itu motif Indonesia. Apalagi yang sudah pernah ke Flores, begitu melihat kita pakai itu, mereka akan langsung datang cepat dan nyamperin kita langsung, hey, are you from Flores, Indonesia? Ya. Terus biasanya tanya, how can you know that? Of course you bag, of course you rok, of course your t-shirt, this motif, or of course your skin, of course your hair. It's something special, you know. Ya, seperti itu. Jadi, pemirsa, ladies and gentlemen, you can see it here now. It's many different kind of sarung from Flores, Indonesia, especially from Maumere. This from Manggarai, but the most is from Flores, Indonesia. You see that I have a lot of sarung. Banyak sekali, ini sudah sampai berat, saya nggak bisa ini. Sarung ini. Banyak sekali. Ya. Inilah salah satu kebanggaan kami orang Flores akan tradisi adat budaya kami di Flores ya. Jadi ini semua adalah koleksi saya secara pribadi. Saya tidak menjualnya karena ini adalah kenang-kenangan acara, banyak acara sih, mulai dari permandian, pernikahan, kelahiran, kematian, semua dengan tradisi sarung ini. Tetapi jika ada teman-teman yang berminat, silahkan tanya-tanya. Nanti saya punya koleksi lain yang lebih banyak lagi di lemari sebelah. Nanti tanya-tanya, saya akan kasih tahu, informasikan motifnya gimana, ini harganya berapa. Dan yang pertama yang terpenting adalah kasih tahu dulu, mau yang benang asli dari kapas atau mau yang benang dari toko yang banyak warna-warni. Karena ini dua macam yang berbeda dan harganya juga beda. Harga yang dari benang asli, dari kapas dengan yang benang dari toko itu berbeda. Nah, dari situ saya bisa kasih contoh atau paparan motifnya seperti apa dan harganya berapa gitu. Nanti tinggal dipilih aja warna apa begitu, oke? Sampai di sini dulu. Kalau mau tanya-tanya silakan di komentar. Terima kasih sudah setia menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih banyak review-review lain tentang sarung dan masih banyak cerita-cerita lain tentang Maumere, Flores pada umumnya, NTT.
So I say bye bye for now, everyone. Have a nice weekend, and I see you next time. God bless.